Ya baik, sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Pak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah KD ini dan serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Kami di sini dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Sebelum masuk ke materi yang akan kami sampaikan, berikut ini adalah anggota penyaji yang akan mempresentasikan pada hari ini. Yang pertama ada Rizky Amalia, NPM 157, kedua adalah Lolita Regina, NPM 213, ketiga adalah Tifa Nurul, NPM 277, dan yang keempat saya sendiri, Cadang Ardiansyah, NPM 286. Lalu selanjutnya juga ada dari kelompok perumus, yaitu dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Zakaria Fitutrinova, NPM 089, Muhammad Aldiansyah, NPM 282, Ayub bin Sartamadu, NPM 283, Raihan dan Nurwenda, NPM 288, serta Muhammad Korul Iqbal, NPM 291. Baik, yang materi pertama adalah definisi koreksi kesalahan. Berdasarkan BSAP nomor 10 paragraf 4, kesalahan adalah penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sementara koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang terjadi dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Lebih lanjut, pada paragraf 5 dan 7 dikatakan bahwa kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan penghitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam mengoreksi sesuatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi kesalahan menurut paragraf 8 PSAP nomor 10 apabila ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang, dan yang kedua, kesalahan berulang dan sistematik. Paragraf 9 mengatakan kalau kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan jadi kembali, yang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Sementara paragraf 10-11 menjelaskan bahwa kesalahan berulang dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencatatan akuntansi. Penerapan PSAP nomor 10 paragraf 12. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Contoh soal, pada tanggal 1 Mei 2014 dibeli bahan habis pakai sebesar 5 juta rupiah, namun dicatat sebesar 500.000. Pada tanggal 1 Desember 2014, kesalahan tersebut kemudian dikoreksi. Jurnal pembelian bahan habis pakai di SKPD. Pada laporan operasional, beban bahan habis pakai pada debit 500.000 rupiah. Kas bendahara pengeluaran pada kredit sebesar 500.000 rupiah. Laporan realisasi anggarannya, beban bahan habis pakai pada debit sebesar 500.000. Estimasi perubahan SAL pada kredit sebesar 500.000 rupiah. Jurnal koreksi pembelian bahan habis pakai pada SKPD. Pada laporan operasional, beban bahan habis pakai pada debit sebesar 4.500.000 rupiah. Kas bendahara pengeluaran pada kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Laporan realisasi anggaran, beban bahan habis pakai pada debit sebesar 4.500.000 rupiah. Estimasi perubahan SAL pada kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Yang kedua, penerapan PSAP nomor 10 paragraf 13. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode berikutnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan LO atau akun beban.
Contoh soalnya, pada tanggal 1 Mei 2013 diterima pendapatan retribusi sebesar 100 juta rupiah. Bendahara penerimaan mencatat senilai 10 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2014, saat laporan keuangan belum terbit, kesalahan tersebut dikoreksi. Jurnal pencatatan pendapatan retribusi di SKPD-nya pada laporan operasional, kas bendahara penerimaan pada debit sebesar 10 juta rupiah, pendapatan LO pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan sal pada debit sebesar 10 juta, pendapatan LRA pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Untuk jurnal koreksi pencatatan pendapatan retribusi di SKPD pada laporan operasional, yaitu kas bendahara penerimaan pada debit sebesar 90 juta rupiah, pendapatan LO pada kredit sebesar 90 juta rupiah. Laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan sal pada debit sebesar 90 juta, pendapatan LA pada kredit sebesar 90 juta rupiah. Yang ketiga, penerapan PSAP nomor 10 paragraf 14 dan 15C. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja atau sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode berikutnya, periode-periode sebelumnya, dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka akan dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LRA. Misalnya, koreksi kesalahan belanja, transaksi yang mengurangi saldo kas, yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi saldo akun saldo anggaran lebih atau SAL dan mengurangi saldo kas. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Mei 2014 diterima kas dari pengembalian dana belanja sebesar 10 juta untuk belanja pegawai di tahun anggaran 2013. Pengembalian tersebut karena kelebihan pembayaran oleh bendahara pengeluaran. Pada saat itu, laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Jurnal koreksi pengembalian dana belanja di PPKD pada laporan operasional, yaitu kas daerah pada debit sebesar 10 juta, pendapatan lain-lain LO pada kredit sebesar 10 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya, estimasi perubahan sal pada debit sebesar 10 juta, pendapatan lain-lain LRA pada kredit sebesar 10 juta. Yang keempat, penerapan PSAP nomor 10 paragraf 16 dan 17. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Misalnya, koreksi kesalahan untuk memperoleh aset selain kas, transaksi yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas, yaitu pengadaan aset tetap yang di markup, dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan. Dikoreksi dengan menambah nilai saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. Untuk contoh soalnya, pada tanggal 1 Mei 2014 diketahui kesalahan berupa adanya markup pengadaan peralatan sebesar 10 juta dari nilai pengadaan sebesar 110 juta tertanggal 1 Juli 2013. Untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2011, hal ini kemudian dilanjutkan dengan aktivitas pengembalian kas sebesar 10 juta pada saat tersebut. Laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Untuk jurnal pencatatan pengadaan peralatan di SKPD, pada laporan operasional peralatan pada debit 110 juta, RKPPKD pada kredit sebesar 110 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya, beban peralatan pada debit sebesar 110 juta, estimasi perubahan sal pada kredit sebesar 110 juta rupiah. Jurnal koreksi pencatatan pengadaan peralatan di SKPD, yaitu pada laporan operasional kas di bendahara pengeluaran pada debit sebesar 10 juta, peralatan pada kredit sebesar 10 juta, laporan operasional
RKPPKD pada debit sebesar 10 juta, kas di bendahara pengeluaran pada kredit sebesar 10 juta. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnalnya. Jurnal koreksi pencatatan pengadaan peralatan di PPKD pada laporan operasional, kas di BUED pada debit sebesar 10 juta, SKPD pada kredit sebesar 10 juta. Laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Yang kelima, penerapan PSAP nomor 10 paragraf 18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka akan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Contoh soalnya pada tanggal 1 Mei 2014 diketahui kesalahan berupa adanya beban persediaan yang belum tercatat sebesar 10 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran kas sebesar 10 juta. Pada saat itu, laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Jurnal koreksi pencatatan beban persediaan di SKPD yaitu pada laporan operasional, ekuitas pada debit sebesar 10 juta, kas di kas daerah pada kredit sebesar 10 juta. Pada laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pencatatan akuntansi menurut penerapan PSAP nomor 10 paragraf 20 untuk koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih atau SAL. Untuk contoh soal penerapan PSAP nomor 10 paragraf 20. Pada tanggal 1 Mei tahun 2014 diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan pendapatan LRA sebesar 10 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang nilainya sebesar 100 juta rupiah, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta rupiah. Dan saat itu laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Untuk jurnal kelebihan pencatatan pendapatan LRA di PPKD yaitu di laporan operasional, terdapat kas di kas daerah di debit terhadap pendapatan LO di kredit sebesar 100 juta rupiah. Dan di laporan realisasi anggaran, terdapat estimasi perubahan SAL atau saldo anggaran lebih terhadap pendapatan LRA di kredit sebesar 110 juta rupiah. Selanjutnya terdapat jurnal koreksi kelebihan pencatatan pendapatan LRA di PPKD. Untuk laporan operasional tidak ada pencatatan atau tidak ada jurnalnya, sedangkan di laporan realisasi anggaran terdapat saldo anggaran lebih atau SAL terhadap kas di kas daerah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Catatan akuntansi menurut PSAP nomor 10 paragraf 22 untuk koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Selanjutnya contoh soal untuk penerapan PSAP nomor 10 paragraf 22. Pada tanggal 1 Mei tahun 2014 diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan pendapatan LO sebesar 10 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta rupiah. Pendapatan sebesar 100 juta rupiah saat itu laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Untuk jurnal kelebihan pencatatan pendapatan LO di PPKD akan dijurnal pada laporan operasional kas di kas daerah terhadap pendapatan LO sebesar 110 juta rupiah dan di laporan realisasi anggaran terdapat estimasi perubahan SAL terhadap pendapatan LRA di kredit sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya terdapat jurnal koreksi kelebihan pencatatan pendapatan LO di PPKD. Pada laporan operasional, ekuitas terhadap kas di kas daerah di kredit sebesar 10 juta rupiah, sedangkan di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal. Pencatatan akuntansi menurut penerapan PSAP nomor 10 paragraf 24.
untuk koreksi kesalahan atas penerimaan dan pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih atau SAL. Untuk contoh soal penerapan PSAP nomor 10 paragraf 24, yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 2014, diketahui kesalahan berupa kelebihan pencatatan penerimaan pendanaan atau pinjaman sebesar 10 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang dilanjutkan dengan pengembalian kas sebesar 10 juta rupiah. Dan saat itu laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Untuk jurnal kelebihan pencatatan penerimaan pendanaan atau pinjaman di BPKD, yaitu di laporan operasional terdapat kas di kas daerah terhadap kewajiban sebesar 110 juta rupiah, dan di laporan realisasi anggaran terdapat estimasi perubahan SAL terhadap penerimaan pendanaan atau pinjaman sebesar 10 juta rupiah. Jurnal koreksi kelebihan pencatatan penerimaan pendanaan atau pinjaman di PPKD, di laporan operasional tidak ada jurnal yang dicatat. Kemudian pada laporan realisasi anggaran terdapat saldo anggaran lebih atau SAL terhadap estimasi perubahan SAL di kredit sebesar 10 juta rupiah. Catatan akuntansi menurut penerapan PSAP nomor 10 paragraf 27 untuk koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, maka akan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan. Untuk contoh soal penerapan PSAP nomor 10 paragraf 27, yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 2014, diketahui kesalahan berupa pungutan pajak yang belum disetor sebesar 10 juta rupiah untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang dilanjutkan dengan pengeluaran kas sebesar 10 juta rupiah. Saat itu laporan keuangan tahun 2013 telah diterbitkan. Untuk jurnal koreksi pencatatan kewajiban PFK di PPKD, pada laporan operasional dicatat kewajiban PFK sebesar 10 juta rupiah terhadap kas di kas daerah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal yang dicatat. Pencatatan akuntansi menurut penerapan PSAP nomor 10 paragraf 32. Untuk koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan. Dan pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan yang ditemukan. Contoh soal untuk penerapan PSAP nomor 10 paragraf 32 yaitu pada tanggal 1 Mei tahun 2014 diketahui kesalahan berupa adanya pencatatan peralatan dan mesin ke akun tanah senilai 10 juta rupiah. Untuk jurnal koreksi kesalahan pencatatan peralatan dan mesin ke akun tanah di PPKD, yaitu pada laporan operasional dicatat peralatan dan mesin terhadap tanah di kredit sebesar 10 juta rupiah. Dan di laporan realisasi anggaran tidak ada jurnal yang dicatat. Untuk pencatatan akuntansi pada paragraf 35 dan 36 nomor 10 terjadi apabila koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam laporan arus kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan dan koreksi akan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 4 dijelaskan bahwa kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk pengguna laporan keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah, posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, dan apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan suatu entitas.
Untuk perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian yang sebelumnya. Yang kedua, adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Perubahan estimasi akuntansi. Berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 4 dikatakan bahwa perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi atau perkembangan lain. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan tersebut. Operasi yang tidak dilanjutkan, penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program atau kegiatan, sehingga aset kewajiban dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi program atau kegiatan yang lain menurut PSAP nomor 10 paragraf 4. Pada paragraf 47-48, bahwa informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan apabila ada maka harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah 0 untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari kami kelompok 5. Jika yang ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di Google Slide dan di grup yang tersedia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 pamit.